Pada scene awal ini, kita diperlihatkan dengan seorang dokter yang bernama Jung Won. Ia bercerita tentang kondisi sakit yang dialami oleh adiknya yang bernama Unso. Jung Won pun lantas mencoba untuk melakukan MRI pada sang adik, namun inilah yang terjadi. 복합적으로 작용한 것으로 보인다. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan dua orang parubaya memasuki sebuah gedung. Ternyata, tujuan dua orang itu untuk bertemu dan meminta bantuan ke tim pemburu iblis. Diketahui, dua orang tersebut bernama Kapten Choi dan rekannya. Ia mengutarakan niat mereka untuk mencari anak dari rekan Kapten Choi yang bernama Sujin. Sujin diculik dan sudah beberapa hari tidak diketahui keberadaannya. Anggota pemburu iblis tersebut beranggotakan 3 orang. Ketuanya bernama Kang Bao, dan 2 anggota lain bernama Kim Gun dan Sharon. Awalnya Kang Bao menolak, dikarenakan timnya hanya memburu iblis, bukan untuk mencari orang hilang atau diculik. Namun menurut keterangan Kapten Choi, gadis itu diculik oleh sekelompok sekte iblis, di mana sekte tersebut tidak segan untuk menumbalkan seseorang untuk melakukan ritualnya. Akhirnya, tim pemburu iblis pun mau untuk membantu Kapten Choi. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas berangkat ke tempat tujuan, sesuai lokasi yang ditunjukkan oleh Kapten Choi. Belakangan ini, di berita TV nasional, ataupun berita di Seoul, banyak terjadi tindak kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan oleh kelompok tak dikenal. Disinyalir, kelompok yang melakukan kejahatan itu adalah kelompok sekte iblis. Sesampainya di tempat yang diberitahu Kapten Choi, Kang Bao pun kaget. Di dalam tempat itu, banyak sekali orang-orang sedang mabuk dan memakai obat-obatan terlarang. Kang Bao pun menghiraukan mereka, tujuan mereka hanya untuk mencari Sujin. Terlihat 3 orang anggota sekte sedang berjaga di depan ruangan Sujin disekap. Di sini Kang Bao pun membagi tugas kepada setiap anggotanya. Yang pertama ialah Kim Gun. Kim Gun bertugas untuk merekam seluruh aksi dari tim pemburu iblis. Yang kedua ialah Sharon. Sharon di sini bertugas seperti dukun. Ia memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan dan mengeluarkan iblis dari tubuh manusia. Sedangkan Kang Bao, ia bertindak sebagai algojo yang bertugas untuk menghajar siapapun yang berusaha menghentikan misi mereka. Setelah tibanya mereka di dalam ruangan, benar saja, Sujin sudah tergeletak di atas altar. Dengan tanpa menunggu komando, anggota tim Kang Bao pun melakukan tugasnya masing-masing. Berkat kerjasama tim, akhirnya mereka pun berhasil menyembuhkan dan menyelamatkan Sujin. Di sini Kim Gun curiga, di setiap anggota sekte, mereka mempunyai tato di bagian leher yang sama. Kim Gun berpikir, mungkin inilah ciri khas dari sekte tersebut. Setelah kemenangan mereka, Kang Bao pun membakar altar yang digunakan untuk pemujaan iblis, dan misi pun berhasil.
Berlanjut dengan keseharian Jungwon, ia adalah dokter di sebuah rumah sakit. Setiap hari, ia selalu mendatangi semua pasien yang ia tangani. Banyak pasien yang sembuh setelah ditangani oleh Jungwon, dan Jungwon merupakan dokter yang mempunyai reputasi baik. Di rumah sakit ini pun, adik Jungwon, si Unso juga dirawat. Setiap hari, Jungwon selalu mengecek kondisi adiknya. Dikarenakan bersikap agresif, Unso pun terpaksa diletakkan di ruang isolasi. Sebagai dokter yang berprestasi, dan dengan fasilitas rumah sakit yang modern, Jungwon merasa sedih, dikarenakan ia sampai sekarang masih belum bisa menyembuhkan Unso. Setelah kembali ke ruangan ia bekerja, Jungwon kembali melihat video eksorsisme yang pernah dilakukan ke adiknya. Sebagai dokter, ia tidak percaya dengan hal supranatural, namun, selama ini, ia belum pernah menangani kasus seperti Unso. Dengan sedikit rasa penasaran dan putus asa, Jungwon akhirnya membaca sebuah artikel tentang tim pemburu iblis. Kembali ke tim Kang Bao, ia mendapat sedikit informasi dari Kim Gun tentang tanda dari sekte iblis yang kemarin mereka lawan. Kim Gun yakin, sekte ini punya anggota yang banyak dan mempersiapkan sesuatu yang besar untuk ritual mereka. Akhirnya, Jungwon pun mencoba mendatangi tim pemburu iblis. Ia mengutarakan keinginannya untuk membantu adiknya yang bernama Unso, agar Kang Bao melakukan ritual eksorsisme kepada Unso. Kang Bao pun awalnya berniat untuk membantu Jungwon, namun setelah ia bertanya, siapakah yang menyuruhmu datang ke sini? Apakah kau disuruh oleh Kapten Choi? Jungwon pun menjawab, bahwa ia mendapat rekomendasi dari seorang pastor yang bernama Marco. Seketika itu Kang Bao menolak untuk membantu Jungwon, entah mengapa, setelah mendengar nama pastor Marco, Kang Bao pun menolak permintaan Jungwon. Bahkan, Jungwon pun mencoba memberikan uang yang sangat banyak ke Kang Bao. Namun, Kang Bao pun tetap tak mau membantu Jungwon dan pergi begitu saja. Lalu, Jungwon pun meminta Sharon untuk menerima flash disk yang berisi semua rekaman perilaku Unso sebelum dan sesudah ia sakit. Agar setidaknya, Sharon melihat kondisi yang dialami Unso. Di malam harinya, Jungwon masih bekerja di rumah sakit. Sembari bekerja, ia memang sering memantau adiknya lewat CCTV yang terpasang di ruang isolasi. Namun alangkah terkejutnya Jungwon, saat ia melihat monitor, ia tidak menemukan adiknya di dalam kamar. Ia pun bergegas menuju kamar Unso. Setelah membuka pintu, Unso memang tidak berada di ranjang tersebut. Dan, inilah yang terjadi. Di sini, Jungwon pun menemui Pastor Marco. Tujuan ia bertemu ialah untuk memberitahu keadaan Unso dan meminta bantuan dari Pastor Marco. Pastor Marco pun juga sependapat dengan apa yang diceritakan oleh Jungwon. Menurut Pastor Marco, Unso sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan. Sebenarnya Pastor Marco ingin membantu, namun dalam kondisi ini, eksorsisme biasa sudah tidak bisa menyembuhkan Unso. Dan karena kemarin Jungwon sudah ditolak oleh Kang Bao, sekarang, giliran Pastor Marco sendiri yang akan menemui Kang Bao untuk meminta bantuannya. Pastor Marco pun datang menemui Kang Bao, dan Kang Bao pun menyambutnya dengan tatapan sinis. Sang pastor pun langsung mengutarakan tujuannya ke sini. Ia meminta Kang Bao untuk membantunya. Dengan keadaan Unso sekarang, hanya Kang Bao yang bisa membantu. Namun, Kang Bao pun menolak keinginan Pastor Marco, seakan-akan dari bicaranya Kang Bao memendam amarah, ataupun kekecewaan terhadap Pastor Marco. Ia pun juga langsung pergi meninggalkannya.
Namun, setelah berpikir keras dan adanya berita tentang banyaknya orang hilang, akhirnya Kang Bao pun meminta Kim Gun untuk menunjukkan rekaman dari Unso. Setelah melihat beberapa rekaman, Kim Gun menemukan beberapa orang pekerja yang bertugas memindahkan barang, mempunyai tato yang sama dengan sekte pemujaan iblis. Dan benar saja, setelah ditelusuri oleh Kim Gun, sekte tersebut adalah sekte Uskup Agung Lucifer. Akhirnya, rahasia antara Pastor Marco dan Kang Bao pun terungkap. Waktu kecil, Pastor Marco tinggal bersama Kang Bao dan juga Yosef di panti asuhan. Mereka bertiga sangatlah akrab, dan sudah seperti saudara kandung. Setelah mereka remaja, mereka memutuskan untuk memilih jalan masing-masing. Marco menjadi pastor, Kang Bao menjadi petarung jalanan, dan Yosef menjadi seorang praktisi supranatural. Bencana itu datang 15 tahun yang lalu. Di saat malam Natal, Kang Bao selalu pergi ke panti bersama Yosef untuk merayakan Natal bersama penghuni panti asuhan. Namun, semua berubah ketika Yosef mengeluarkan iblis Lucifer dari tubuhnya untuk membantai semua penghuni panti asuhan. Tak hanya itu, iblis Lucifer pun juga dimasukkan ke dalam tubuh Kang Bao oleh Yosef. Karena Kang Bao tidak bisa melawan kekuatan iblis, akhirnya, Kang Bao pun ikut membantai penghuni panti. Penyesalan terbesar Kang Bao, ia juga membunuh seorang suster yang merawat mereka bertiga ketika masih anak-anak. Disitulah, Kang Bao sangat benci kepada Pastor Marco, ia tidak pernah datang menyempatkan diri mengunjungi panti asuhan. Dari sini, kita pun juga mengetahui, Kang Bao bisa mengalahkan para pengikut iblis dikarenakan sisa energi Lucifer yang masih berada di dalam tubuhnya. Setelah melihat rekaman Unso, tim pemburu iblis pun bergegas menuju rumah sakit tempat Unso dirawat. Tujuan awalnya, mereka hanya ingin mengecek keadaan Unso. Berbekal rekaman yang ia berikan, Kim Gun membeberkan temuannya kepada Jung Won. Kim Gun sangat yakin bahwa semua bermula sejak Jung Won dan Unso berpindah rumah. Dalam rekaman itu, Kim Gun menunjuk beberapa orang yang berkunjung ataupun berada di sekitar mereka, semua mempunyai tato sekte iblis Lucifer. Seperti kurir paket, petugas pindah rumah, petugas rumah sakit, bahkan sang pemilik rumah terdahulu. Itu sudah membuktikan kalau Unso sudah diincar oleh sekte Lucifer. Sharon pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Unso. Awalnya, Sharon bertanya perihal keadaan Unso, Unso pun menjawab dengan baik, dan komunikasi pun berjalan dengan biasa saja. Namun, setelah Sharon membacakan mantra, iblis yang berada di dalam tubuh Unso pun seketika muncul. Iblis itu pun membawa lari tubuh Unso, bahkan dengan kekuatannya, iblis pun memanipulasi semua pasien yang berada di rumah sakit untuk menyerang tim pemburu iblis. Kang Bao dan tim pun terpaksa melumpuhkan para pasien rumah sakit untuk mengejar Unso. Unso berjalan menuju tengah jalan, ia dikejar oleh kakaknya, Jung Won. Di tengah jalan yang ramai, akhirnya tubuh Unso pun pingsan. Dikarenakan potensi kekuatan iblis yang merasuki tubuh Unso sangat besar, tim pun membawa Unso ke rumahnya untuk melakukan ritual eksorsisme. Setelah sampai, tim pemburu iblis langsung mempersiapkan peralatan mereka. Kang Bao dengan kursi eksorsismenya, Kim Gun dengan seluruh kamera yang terpasang di seluruh rumah, dan Sharon dengan cermin pengusir iblis. Tak lupa, Kang Bao juga menyuruh Jung Won untuk mempersiapkan alat medisnya. Di sini, Jung Won bertugas untuk memantau kondisi fisik Unso. Garam pun mulai ditaburkan melingkar. Garam bertujuan untuk menyegel iblis, agar iblis tidak pergi ketika ritual dilangsungkan. Ritual eksorsisme ini terdiri dari 4 tahap, di mana dari semua itu,
bertujuan untuk menguak siapa nama dari iblis yang merasuki unsur. Ketika nama iblis sudah diketahui, maka Sharon pun bisa mengirim iblis itu pulang ke neraka. Jungwon diberitahu, dalam tiap tahapan, iblis akan memanipulasi orang di sekitar untuk menghentikan ritual ini. Jadi, Kim Gun berpesan kepada Jungwon agar ia tidak tertipu oleh manipulasi iblis yang menyamar menjadi adiknya. Ritual tahap pertama pun dimulai. Junso mengibaskan daun bambu ke tubuh iblis. Ritual ini bertujuan untuk melemahkan dan melukai jiwa iblis di dalam tubuh Unso. Dan benar saja, iblis itu mulai bersandiwara dengan memanfaatkan tubuh Unso. Ia meminta ke Jungwon agar ritual dihentikan. Tahap selanjutnya, cermin sakti milik Sharon dikeluarkan. Cermin ini berguna untuk menyerap dan mengurung iblis ke dalam cermin. Namun, dikarenakan kekuatan iblis sangat besar, tak ayal cermin milik Sharon pun pecah seketika. Sharon pun kaget, baru kali ini, ada iblis yang bisa melakukan hal seperti ini kepadanya. Iblis pun mulai mengucapkan mantra untuk menghentikan ritual tersebut. Seketika, suasana rumah pun menjadi sangat mencekam. Seluruh bagian rumah Jungwon bergema, seolah-olah rumah tersebut mempunyai jiwa, dan ada yang disembunyikan dari rumah Jungwon. Kang Bao mempunyai inisiatif untuk mengecek sekitar rumah. Tak disangka, di dalam rumah tersebut, banyak sekali anggota sekte yang berniat menggagalkan ritual eksorsisme. Tanpa berlama-lama, Kang Bao pun akhirnya melakukan tugas yang sangat ia kuasai. Kembali ke ritual, Sharon melanjutkan tahap eksorsisme berikutnya. Ia membaca mantra, agar Sharon mengetahui siapa nama dari iblis itu. Dikarenakan sangat kuat, Sharon kewalahan melawan iblis yang ada di dalam tubuh Unso. Akhirnya, Sharon meminta bantuan ke Jungwon agar ia mendekat, serta memanggil nama adiknya. Diharapkan, dengan memanggil namanya, Unso dapat sadar kembali. Tapi, bukannya Unso tersadar, iblis dalam tubuh Unso memanggil iblis lain untuk merasuki kakaknya, Jungwon. Untungnya, roh yang merasuki Jungwon tergolong roh lemah. Jadi, Sharon pun mudah untuk menyembuhkan Jungwon. Sharon pun mulai muak dengan semua permainan iblis. Ia mempunyai firasat bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan. Dengan mengerahkan indera keenam, ia mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang disembunyikan iblis itu darinya. Dan karena awal mula bencana berasal dari rumah Jungwon, maka pertama-tama Sharon akan menerawang rumah Jungwon. Benar saja, setelah diterawang, di dinding rumah Jungwon, tiba-tiba muncul tulisan kuno. Sharon pun berinisiatif, agar Kang Bao mencoba menghancurkan tulisan tersebut. Mungkin dengan menghancurkannya, kekuatan iblis bisa melemah. Namun bukannya melemah, iblis itu malah memanipulasi pikiran Kang Bao. Ia kembali memunculkan luka trauma yang Kang Bao lakukan di panti asuhan. Pikiran dan penglihatan Kang Bao pun berhasil dikuasai. Karena itu, rekannya si Sharon hampir saja dibunuh oleh Kang Bao, seolah-olah yang dia lihat adalah iblis dari Yosef. Untungnya, Kim Gun dan Jungwon berhasil menyadarkan Kang Bao. Karena iblis itu berencana membunuh Sharon, ia pun marah. Sharon lalu berdiri dan melanjutkan tahap terakhir dari ritualnya. Sharon mengambil belati yang berguna untuk melukai dan mengiris jiwa iblis yang ada di dalam tubuh Unso. Tak terima tubuhnya disakiti, iblis pun membawa pikiran Sharon ke dalam alamnya. Sharon diintimidasi oleh iblis, ia dibuat takut, agar tubuh Sharon melemah. Alih-alih takut, emosi Sharon malah memuncak. Emosinya ini, yang membuat alam iblis tidak bereaksi sama sekali terhadap dirinya.
Ia pun keluar dari alam iblis, dan tanpa basa-basi langsung memegang kepala Unso untuk memaksa iblis itu mengaku siapa nama iblis tersebut. Dikarenakan Sharon terbawa emosi dan terlalu keras melakukan ritual eksorsismnya, Jungwon ingin menghentikan Sharon. Namun tanpa sengaja, kaki Jungwon menghapus segel garam yang telah dibuat. Lantas, setelah segel terbuka, lantai pun bergetar. Unso yang tadi masih terikat di kursi, lenyap bersama sang iblis. Mereka pun bergegas mencari Unso, dan, kali ini, misi Kang Bao pun serasa semakin berat. Dikarenakan, rumah ini adalah sumber energi dari iblis tersebut. Kekuatan iblis bisa sangat besar berkali lipat dari sebelumnya. Mereka pun berpencar untuk bisa lebih cepat menemukan Unso. Namun, karena berpencar, iblis pun mulai mengganggu mereka satu persatu. Melihat kekuatan iblis yang tak kunjung melemah sama sekali, Jungwon dan Kang Bao menduga, masih ada hal yang tersimpan di rumah ini. Setelah mengingat-ingat apa yang janggal dari rumahnya, Jungwon teringat oleh perkataan pemilik rumah sebelumnya. Jungwon dilarang untuk masuk ke dalam gudang, dikarenakan pemilik sebelumnya masih meninggalkan barang di dalam gudang. Kang Bao pun segera bergegas sendirian menuju gudang itu. Ia pun mencari-cari, sebenarnya, barang apa yang masih tertinggal di dalam gudang. Selagi Kang Bao mencari di gudang, Jungwon, Kim Gun, dan Sharon tetap mencari di mana iblis membawa tubuh Unso pergi. Kekuatan mereka bertiga sangat tidak sebanding dengan kekuatan iblis sekarang. Alhasil, semua terpental dan pingsan karena besarnya kekuatan iblis. Bukan sebuah barang yang ditemukan Kang Bao di dalam gudang. Dari lantai, ia mendengar sayup-sayup suara orang sedang melantunkan mantra. Kang Bao pun membuka pintu basement gudang, dan langsung menelusuri lorong yang berada di bawah rumah Jungwon. Benar saja, di bawah rumah Jungwon, para anggota sekte iblis sedang melakukan ritual sesatnya. Inilah, sumber dari iblis yang merasuki Unso pun berasal. Kedatangan Kang Bao malah disambut oleh para anggota sekte. Mereka menganggap Kang Bao adalah sang terpilih, dikarenakan dahulu Yosef memasukkan iblis Lucifer ke dalam tubuhnya. Para anggota iblis menyombongkan diri mereka. Ia berkata, mustahil Kang Bao bisa mengalahkan kekuatan mereka dan kekuatan iblis yang bersatu. Mereka pun menawarkan Kang Bao untuk bergabung menjadi pengikut sekte iblis. Tak menghiraukan apa yang dikatakan mereka, Kang Bao pun mengharjat semuanya sendirian. Benar saja, kekuatan anggota para sekte ini berbeda dari sebelumnya. Kang Bao sangat kewalahan menghadapi anggota sekte itu. Dengan terpaksa, Kang Bao memanggil kekuatan iblis Lucifer. Dengan konsekuensi, ia sendiri pun tidak bisa mengontrol kekuatan tersebut. Walaupun dengan luka tusuk yang diterimanya, akhirnya, Kang Bao bisa menghabisi semua anggota sekte. Berpindah ke dalam rumah, salah satu anggota sekte yang kabur dari basement berniat untuk menghabisi mereka. Kim Gun dengan keterbatasan bela dirinya, berusaha untuk melumpuhkan anggota sekte tersebut. Namun karena tubuhnya sudah lemah, Kim Gun dihajar habis-habisan oleh lawannya. Kang Bao pun datang tepat waktu, ia kembali berhasil jadi penyelamat. Ketegangan pun belum usai, Unso tiba-tiba berdiri di hadapan Kang Bao. Ia mulai merapalkan mantra-mantra di hadapan mereka semua. Di tengah kondisi pingsan, Sharon mendapat penglihatan, dirinya berada di alam iblis dan dari situ, Sharon akhirnya dapat menguak siapa nama iblis tersebut. Dan iblis itu pun bernama Molok. Segera, Sharon merapalkan mantra-mantra untuk mengembalikan iblis Molok kembali ke dalam neraka. Dengan diketahuinya nama iblis tersebut, kekuatan Molok akhirnya berangsur menurun. Tak tinggal diam, karena iblis Molok sudah tidak bisa mengendalikan tubuh Unso, ia pun membuka portal neraka, berniat membawa tubuh Unso ke dalam neraka.
Kang Bo, Kim Gun, dan Jung Won berusaha sekuat tenaga menarik tubuh Unso agar tak terseret ke dalam portal neraka, dan Sharon berusaha mengembalikan kesadaran Unso. Di tengah situasi yang sangat mencekam, sang raja terakhir, Lucifer, muncul keluar dari dalam portal. Kang Bo mengerahkan seluruh kekuatan yang berada dalam dirinya, bersiap untuk menghantam Lucifer. Dan akhirnya dengan sekali pukul, Lucifer kembali ke dalam gerbang neraka. Setelah portal tertutup, kondisi Unso mulai tersadar. Akhirnya, semua bencana yang ia alami selama ini berakhir. Dan misi pemburu iblis pun berhasil. Di akhir cerita, para pemburu iblis mendatangi pusat sekte iblis tersebut berkumpul. Di sana, ia mendapati pemilik rumah dan petugas paket yang dulu menyebabkan Unso tersiksa. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun menghancurkan semua yang berada di dalam tempat tersebut. Film pun ditutup dengan momen kehancuran sekte iblis. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita dari channel Skip Film. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama, alur film, dan kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di channel ini, agar saya bisa selalu berkembang dan terus menghibur kalian. Sampai jumpa di film berikutnya.